Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Reski dari kelas B. Tugas hari ini yaitu membacakan pengertian dari birokrasi. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang sejak abad ke-19 telah menjadi sejarah bagi manusia dan juga organisasi yang paling mereka butuhkan dalam hidup. Seseorang manusia yang hidup di dunia modern akan senantiasa berurusan dengan birokrasi. Secara teoritis, pengertian birokrasi yaitu sebagai aparatur negara. Secara praktis, pengertian birokrasi ini masih sering menimbulkan kontroversi. Pada konsepsi yang paling luas, birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintah, sebagaimana fenomena sosial dan alam semesta yang lain. Konsepsi tentang birokrasi telah mengalami evolusi sejarah yang berlainan dan dari masa ke masa. Oleh karena itu, cara pandang era filosof tentang bagaimana birokrasi lahir dan berfungsi juga berevolusi sesuai keadaan masyarakat. Birokrasi dalam perspektif filosofi pemerintahan, birokrasi adalah sebuah institusi yang lahir sebagai produk dari beberapa proses sosial yang panjang dan kompleks. Wujud dan bentuk organisasi birokrasi berlainan di setiap negara, tetapi secara umum birokrasi dimanapun akan memiliki ketetapan dengan fenomena kekuasaan, pemerintahan negara, undang-undang, pemimpin, dan kebijakan. Dalam filosofi pemerintahan, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Siapapun pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai kebutuhan dan keinginannya. Birokrasi ada karena eksistensi negara, dan tanpa negara, maka birokrasi tidak akan pernah ada. Sebaliknya, fenomena eksistensi negara juga tidak akan lepas dari eksistensi birokrasi, atau dengan kata lain, tidak mungkin ada suatu negara tanpa ditopang adanya birokrasi. Karena tugasnya yang sedemikian penting, maka peran birokrasi menjadi sangat menentukan hitam putihnya kehidupan negara atau masyarakat. Dengan kata lain, peran birokrasi dapat memiliki akibat ganda yang saling bertolak belakang bagi masyarakat. Di satu sisi, birokrasi dapat menjadi lembaga yang sangat bermanfaat dengan menolong masyarakat mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Namun di sisi lain, birokrasi juga dapat menyengsarakan, menindas, dan bahkan mendorong masyarakat menuju jurang kehancuran. Melihat hal tersebut, maka tidak heran apabila kajian tentang birokrasi menjadi salah satu elemen penting dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Teori birokrasi Weber memandang bahwa fenomena birokrasi dapat dilihat dalam konteks teori social action. Menurut dia, semua aktivitas manusia pada dasarnya digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Agar kita bisa memahami dan menjadikan suatu aksi atau aktivitas, maka maksud dan motivasi yang ada di belakang aktivitas itu harus pula dimengerti. Pada dasarnya, Weber berpendapat bahwa birokrasi rasional adalah sebuah konsepsi birokrasi yang muncul atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum karismatis. Alasannya mengapa birokrasi kuat secara politik adalah karena birokrasi secara institusional memiliki sumber-sumber kekuasaan yang sangat besar dibanding
institusi lainnya. Dalam sistem politik seperti parpol, organisasi keagamaan, asosiasi buruh dan mahasiswa. Menurut para ahli ilmu politik pemerintahan dan administrasi, pengendalian birokrasi setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu: pertama, pengendalian politis, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh orang atau kekuatan politik di luar institusi birokrasi yang memberikan kontrol terhadap birokrasi secara formal maupun informal. Kedua, pengendalian administrasi, yaitu pengendalian yang dilakukan secara intern melalui peraturan dan sistem administrasi yang